Bayangkan sebuah kota besar yang tidak pernah tidur. Jalanan dipenuhi kendaraan, lampu-lampu neon tak pernah padam, dan notifikasi di ponsel terus berbunyi. Di tengah keramaian itu, manusia modern hidup dalam kebisingan yang tak ada henti. Bukan hanya kebisingan suara, tapi juga kebisingan informasi, kebisingan opini, kebisingan harapan, bahkan kebisingan ambisi. Bab ini membahas satu hal yang sering kita lupakan, keheningan sebagai strategi finansial dan hidup. Morgan Housel mengingatkan kita bahwa dunia finansial tidak hanya soal grafik naik turun, bukan hanya tentang angka laba dan rugi, tetapi juga tentang kemampuan kita menemukan ruang hening, tempat di mana kita bisa benar-benar berpikir jernih tanpa terbawa arus. Dalam dunia modern, kita tidak hanya hidup di tengah informasi, tetapi hampir tenggelam di dalamnya. Layar ponsel kita menjadi seperti pintu yang tak pernah tertutup. Setiap kali dibuka, ia menampilkan ratusan bahkan ribuan kabar baru, pergerakan harga saham, update inflasi global, peluang investasi terbaru, kisah orang yang membeli rumah kedua di usia 25 tahun, atau trader muda yang menghasilkan jutaan dalam semalam. Setiap jam, setiap menit, seolah ada suara-suara yang berteriak dari segala arah, kamu harus ikut sekarang. Kalau terlambat, kamu rugi. Lihat, orang lain sudah lebih sukses dari kamu. Masalahnya, otak manusia tidak pernah dirancang untuk memproses kebisingan sebesar ini. Evolusi manusia terjadi selama ribuan tahun ketika informasi datang dalam jumlah sangat terbatas. Dahulu, nenek moyang kita mungkin hanya mendapat berita dari lingkaran kecil, kabar perburuan, cuaca, atau peringatan bahaya. Namun, kini dalam satu hari saja kita bisa terpapar lebih banyak informasi dibandingkan yang diterima seseorang pada abad ke-18 sepanjang hidupnya. Inilah yang membuat kita kewalahan secara mental. Ketika kebisingan datang tanpa henti, kita kehilangan kemampuan untuk memilah mana yang penting dan mana yang sekadar gangguan. Otak kita menjadi reaktif. Alih-alih membuat keputusan berdasarkan strategi jangka panjang, kita justru terjebak pada respons instan. Panik saat melihat pasar turun. Serakah saat melihat orang lain meraih keuntungan besar. Membandingkan diri dengan orang asing di internet yang sama sekali tidak relevan dengan hidup kita. Di titik inilah keheningan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Keheningan bukan sekadar berarti diam, tapi kemampuan untuk berjarak dari kebisingan. Keheningan adalah keputusan sadar untuk memutus aliran informasi yang tak perlu. Itu bisa berarti tidak membuka aplikasi berita keuangan setiap 5 menit. Tidak tergoda untuk selalu mengecek nilai portofolio setiap hari. Tidak langsung percaya pada cerita sukses instan yang viral di media sosial. Dalam keheningan, kita bisa menyaring. Kita bisa bertanya pada diri sendiri. Dari semua informasi ini, mana yang benar-benar relevan dengan hidup saya? Apakah saya bereaksi karena informasi itu penting? Atau hanya karena otak saya terbakar rasa takut dan iri? Keheningan adalah jeda. Jeda yang memberi otak ruang untuk bernapas, mencerna, lalu berpikir jernih. Dan justru dalam jeda itu, lahir keputusan-keputusan besar yang seringkali menentukan arah hidup. Orang-orang yang benar-benar bijak dalam uang tahu kapan harus pause. Mereka sadar bahwa hidup finansial bukanlah kompetisi sprint yang harus selalu dipantau setiap detik, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan napas dalam, ritme, dan kesabaran. Mereka tahu kapan harus berhenti membaca berita, kapan harus berhenti menonton harga saham yang naik turun seperti ombak di lautan. Mereka memilih sesuatu yang jauh lebih sederhana, namun jauh lebih dalam. Mereka berjalan di taman, menyentuh tanah yang nyata, menghirup udara yang segar. Mereka menulis di jurnal, menumpahkan pikiran yang berputar di kepala ke dalam kata-kata yang lebih jernih. Ada pula yang sekadar duduk sendirian dalam diam, mendengarkan suara hati yang sering tertutup oleh bising dunia luar. Keheningan seperti ini bukan kelemahan. Ia adalah kekuatan. Karena dalam keheningan, seseorang bisa bertanya pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya tujuan saya? Pertanyaan ini sederhana, tapi jarang kita tanyakan. Apakah tujuan saya bekerja keras hanya untuk membuktikan sesuatu pada orang lain? Apakah saya ingin kaya demi status sosial, atau demi keamanan keluarga saya? Banyak orang yang berlari tanpa tahu kemana mereka menuju. Keheningan memberi ruang untuk menyadari bahwa arah jauh lebih penting daripada kecepatan.
Apakah keputusan ini karena saya benar-benar membutuhkannya, atau hanya karena saya terbawa arus? Kita hidup di zaman di mana arus opini publik, tren media sosial, dan hype investasi bisa menyeret siapa saja. Keheningan membantu kita melawan magnet massa. Ia memberi kesempatan untuk bertanya, apakah saya membeli saham ini karena saya paham bisnisnya, atau hanya karena saya takut ketinggalan? Apakah saya mengambil pinjaman ini karena saya butuh, atau hanya karena semua orang melakukannya? Apakah saya mencari kekayaan, atau sebenarnya saya sedang mencari ketenangan? Banyak orang mengejar uang karena mereka pikir uang adalah tiket menuju kebahagiaan. Padahal, setelah sampai di titik tertentu, uang tidak lagi memberi kebahagiaan yang signifikan. Yang benar-benar dicari manusia adalah rasa aman, rasa cukup, rasa damai. Keheningan menyingkap ilusi ini. Ia membuat kita sadar bahwa seringkali kita tidak butuh lebih banyak, kita hanya butuh cukup, dan cukup itu berbeda bagi setiap orang. Keheningan adalah ruang refleksi yang tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi justru membuat kita menggunakan uang dengan lebih bijak. Seperti seorang pelaut yang berhenti sejenak di pelabuhan untuk membaca bintang sebelum kembali ke laut, kita pun perlu jeda untuk memastikan arah kita benar. Tanpa itu, kita hanya berlayar mengikuti arus, terombang-ambing tanpa tujuan. Banyak keputusan buruk lahir dari rasa takut tertinggal, atau yang kini populer disebut FOMO, Fear of Missing Out. Kita melihat teman yang tiba-tiba kaya karena membeli saham tertentu, lalu panik karena kita merasa tertinggal kereta. Kita melihat orang lain mendadak populer karena ikut tren media sosial, lalu merasa bersalah karena tidak ikut. Kita melihat seseorang membeli rumah kedua, mobil mewah, atau liburan ke tempat eksotis, lalu merasa seolah hidup kita kalah jauh. FOMO bekerja seperti racun halus. Ia tidak membunuh kita seketika, tapi perlahan merusak pikiran. Ia membuat kita percaya bahwa hidup adalah perlombaan besar di mana hanya yang paling cepat yang akan menang. Padahal, kenyataannya, tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Inilah mengapa keheningan menjadi obat. Dalam keheningan, kita berhenti sejenak. Kita menutup mata dari keramaian, menutup telinga dari teriakan, "Ayo cepat!" Kita memberi ruang bagi hati kita untuk berbicara dengan jujur. Dan di sanalah, kita sadar sesuatu yang sangat penting, hidup bukan lomba cepat. Hidup adalah perjalanan panjang, dan setiap orang berjalan di jalur yang berbeda. Seorang petani tidak perlu merasa kalah hanya karena tidak menghasilkan uang sebanyak seorang pebisnis teknologi. Seorang guru tidak kalah berharga hanya karena gajinya lebih kecil dibanding bankir. Seorang seniman tidak gagal hanya karena karyanya tidak viral di internet. Dalam keheningan, kita menemukan kebenaran sederhana, tolok ukur yang benar hanyalah diri kita sendiri. Orang kaya sejati adalah orang yang bisa berkata dengan tenang, "Saya cukup, saya tidak harus ikut semua tren. Saya tidak harus berlari hanya karena orang lain berlari. Saya tahu arah saya sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup." Kalimat sederhana itu adalah pernyataan kebebasan. Kebebasan dari tekanan sosial, kebebasan dari rasa iri, kebebasan dari FOMO yang menggerogoti jiwa. Mari kita ambil contoh nyata. Warren Buffett, salah satu investor terbesar sepanjang sejarah, sering berkata bahwa ia tidak peduli jika dunia berlari lebih cepat darinya. Ia lebih suka menunggu, membaca laporan perusahaan, dan hanya bertindak ketika benar-benar yakin. Dalam satu wawancara, ia pernah mengatakan, "You don't have to swing at every pitch. The stock market is a game where you can just watch." Artinya, Anda tidak perlu ikut setiap peluang. Anda bisa hanya duduk diam, mendengarkan, dan menunggu waktu yang tepat. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Charlie Munger, mitra Buffett, bahkan lebih tajam lagi, ia percaya bahwa banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena mereka tidak bisa diam. Mereka selalu ingin bergerak, selalu ingin ikut semua tren, selalu takut ketinggalan. Padahal, kebanyakan uang dibuat dengan sabar menunggu. Keheningan melawan FOMO dengan cara yang sangat halus. Ia membisikkan bahwa dunia memang selalu bergerak cepat, tapi Anda tidak harus ikut semua tarian itu. Anda bisa memilih ritme Anda sendiri. Anda bisa memilih untuk berhenti, bernapas, lalu melangkah dengan tenang. Bayangkan seseorang yang sedang maraton. Jika ia tergoda untuk berlari secepat pelari sprint di sebelahnya, ia hanya akan kehabisan tenaga di awal. Tapi jika ia setia pada ritmenya sendiri, ia akan sampai jauh lebih jauh. Begitu pula dalam hidup. Dalam keheningan,
kita belajar menjaga ritme. Kita belajar bahwa cukup adalah kemenangan sejati. Karena orang yang selalu ingin lebih, yang selalu merasa tertinggal, sebenarnya tidak pernah benar-benar kaya. Mereka hanya tampak kaya di luar, tapi miskin ketenangan di dalam. Sebaliknya, orang yang bisa berkata, "Saya cukup," itulah orang yang sudah memenangkan permainan, bahkan sebelum permainan berakhir. Morgan Housel menulis bahwa banyak keputusan finansial terbaik lahir bukan di ruang rapat yang penuh suara keras, bukan di tengah lantai bursa yang berisik, bukan pula di forum daring yang penuh analisis mendalam namun saling bertentangan. Keputusan-keputusan terbaik justru lahir di ruang yang sunyi, tenang, dan sederhana. Bayangkan seorang investor legendaris. Orang awam mungkin membayangkan ia setiap hari duduk di depan monitor dengan puluhan grafik yang bergerak naik turun, dikelilingi tim analis yang sibuk melaporkan angka-angka. Tapi kenyataannya, banyak investor besar justru menghabiskan waktunya untuk membaca sendirian. Berjam-jam ia duduk dengan buku, laporan tahunan perusahaan, atau artikel panjang yang penuh data. Ia tidak terburu-buru, ia membiarkan pikirannya perlahan mencerna, menghubungkan titik-titik, dan menunggu kesimpulan muncul secara alami. Dari kesunyian itulah, lahir keputusan yang menggerakkan miliaran dolar. Atau bayangkan seorang pengusaha sukses. Keputusan terbesar dalam hidupnya, apakah akan menjual perusahaannya, apakah akan membuka cabang baru, apakah akan mengubah arah bisnis, tidak lahir dari presentasi PowerPoint yang penuh grafik warna-warni. Ia justru datang setelah ia berjalan sendirian di hutan, ditemani suara dedaunan, langkah kakinya sendiri, dan pikirannya yang mengalir jernih. Dalam keheningan itu, ia bisa melihat jauh ke dalam dirinya sendiri, apa yang benar-benar ia inginkan, apa yang sebenarnya penting, dan apa yang hanya gangguan sementara. Bahkan pada level yang lebih sederhana, sebuah keluarga biasa bisa membuat keputusan finansial bijak ketika mereka meluangkan waktu untuk duduk bersama di meja makan. Tidak ada TV menyala, tidak ada ponsel yang berbunyi. Hanya percakapan tenang tentang mimpi, kebutuhan, dan prioritas. Dari obrolan sederhana itu lahir keputusan. Bagaimana mengatur anggaran rumah tangga, bagaimana menabung untuk masa depan anak, bagaimana menghadapi masa pensiun. Keheningan memberi kita sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, jarak. Jarak dari kebisingan luar, jarak dari impuls yang membuat kita bertindak tergesa-gesa. Jarak dari ego yang sering mendorong kita untuk membuktikan diri di hadapan orang lain. Dan dalam jarak itu, lahirlah kebijaksanaan. Karena ketika kita berada terlalu dekat dengan kebisingan, terlalu dekat dengan angka yang naik turun setiap detik, terlalu dekat dengan opini orang lain yang berteriak di media sosial, kita tidak bisa berpikir jernih. Sama seperti seorang pelukis yang tidak bisa menilai lukisannya jika ia berdiri terlalu dekat dengan kanvas. Ia perlu mundur beberapa langkah, memberi jarak, baru ia bisa melihat gambaran utuhnya. Begitu pula dengan uang. Keheningan memberi kita kesempatan untuk mundur beberapa langkah, lalu melihat gambaran besar, apakah keputusan ini sesuai dengan tujuan jangka panjang? Apakah ini benar-benar pilihan saya, atau hanya dorongan karena melihat orang lain? Apakah ini akan membuat saya lebih tenang, atau justru semakin gelisah? Keheningan adalah ruang di mana suara hati bisa terdengar lebih jelas dibanding suara dunia luar. Keheningan bukan sesuatu yang datang sendiri, ia harus diusahakan dengan sadar. Di dunia yang penuh distraksi seperti sekarang, keheningan tidak pernah jatuh dari langit begitu saja. Ia adalah hasil dari serangkaian pilihan kecil yang konsisten, sehari demi sehari. Caranya sederhana, tapi tidak selalu mudah. Matikan notifikasi yang tidak penting. Ponsel kita seringkali seperti bom waktu kecil, setiap bunyinya memaksa kita bereaksi. Setiap suara, ting, atau getar seolah mengatakan, ada sesuatu yang harus kamu lihat sekarang juga. Padahal, 90% dari notifikasi itu hanyalah gangguan. Promo belanja, update media sosial, pesan berantai, semuanya membuat kita semakin jauh dari fokus. Dengan berani menekan tombol mute atau off, kita sedang berkata pada dunia, saya yang mengendalikan perhatian saya, bukan kalian. Sediakan waktu tanpa layar setiap hari. Layar adalah pintu menuju kebisingan. Cobalah 1 jam saja tanpa layar, tidak ada ponsel, tidak ada TV, tidak ada laptop. Gunakan waktu itu untuk membaca buku fisik, menulis di jurnal, berjalan kaki, atau sekadar duduk menikmati secangkir teh. Waktu singkat ini seperti puasa informasi, yang membersihkan pikiran kita dari sisa-sisa kebisingan digital. Ciptakan ruang pribadi, tidak harus mewah,
Bisa berupa kamar kecil, meja kerja sederhana, atau bahkan hanya sudut rumah dengan kursi yang nyaman. Jadikan tempat itu sebagai zona tenang, di mana tidak ada interupsi. Saat kita masuk ke sana, seolah kita memberi sinyal kepada diri sendiri, ini waktuku untuk mendengarkan diriku sendiri, bukan dunia luar. Jangan takut kehilangan informasi, takutlah kehilangan arah. Dunia modern menanamkan ketakutan dalam diri kita. Kalau kamu tidak update, kamu akan tertinggal. Tapi faktanya, kehilangan informasi tidak akan membuat kita hancur. Justru yang membuat kita hancur adalah ketika kita kehilangan arah, sibuk mengejar semua hal tanpa tahu apa yang benar-benar penting. Lebih baik kita melewatkan 99 berita yang tidak relevan, asalkan kita memegang teguh satu tujuan yang jelas. Pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya menjadi kaya secara materi, tapi juga kaya dalam ketenangan. Bayangkan seseorang yang memiliki segalanya, rumah besar, mobil mewah, saldo rekening yang tak ada habisnya, tapi setiap hari ia gelisah, takut kalah dari pesaingnya, takut kehilangan status, takut nilai investasinya turun. Apakah orang itu benar-benar kaya, atau justru ia hidup sebagai budak dari kebisingan yang ia pelihara sendiri? Sebaliknya, bayangkan seseorang dengan kehidupan sederhana. Ia mungkin hanya memiliki rumah kecil, tabungan yang cukup untuk hidup nyaman, dan pekerjaan yang ia sukai. Tapi setiap malam ia bisa tidur nyenyak, bangun pagi dengan pikiran tenang, dan menjalani hari tanpa rasa iri terhadap orang lain. Siapa yang sebenarnya lebih kaya? Keheningan mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati tidak diukur dengan angka di rekening, tetapi dengan jumlah ketenangan yang kita miliki dalam hati. Sesuatu yang jarang dibicarakan dalam buku finansial, bahwa uang, ambisi, dan kerja keras membutuhkan teman yang jarang kita perhitungkan, keheningan. Di dunia yang semakin bising, kemampuan untuk diam sejenak justru menjadi kekuatan terbesar. Disitulah kita bisa melihat dengan jelas, memilih dengan bijak, dan hidup dengan lebih tenang. Seperti pepatah lama, diam adalah jawaban dari banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kebisingan.